Soal pertama yaitu perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran yang menyatu atau homogen. Partikelnya sangat kecil, jadi tidak terlihat dan tidak mengendap. Contohnya air gula. Koloid adalah campuran yang terlihat menyatu, tetapi tidak sepenuhnya menyatu. Partikelnya lebih besar dari larutan. Biasanya menghamburkan cahaya dan tidak mudah mengendap. Contohnya adalah susu. Sedangkan suspensi adalah campuran yang jelas tidak menyatu atau partikelnya besar, bisa dilihat dan akan mengendap jika didiamkan. Contohnya pasir dalam air. Cara pembuatan koloid dan contohnya. Cara pertama yaitu dengan kondensasi atau menggabungkan partikel kecil menjadi lebih besar atau seukuran koloid. Contohnya larutan FeCl3 campur NaOH menghasilkan koloid FeOH 3 kali. Cara yang kedua adalah dispersi atau menghancurkan partikel besar menjadi lebih kecil. Contohnya amilum digerus lalu dicampur air. Soal nomor 3 yaitu sifat-sifat koloid. Efek tidal yaitu kemampuan partikel koloid untuk menghamburkan cahaya. Hal ini dapat diamati saat cahaya senter dilewatkan pada koloid. Selanjutnya itu gerak Brown, yaitu gerak acak akibat tumbukan dengan molekul medium. Contohnya pergerakan partikel pada susu jika dilihat dengan mikroskop. Absorpsi yaitu menyerap zat lain di permukaannya, seperti karbon aktif yang dapat menyerap warna. Selanjutnya itu koagulasi yaitu menggumbalkan partikel, contohnya susu basi yang menggumpal. Selanjutnya adalah stabilisasi koloid, yaitu partikel koloid bermuatan sehingga saling ditolak menolak dan stabil. Contohnya partikel dalam sol tidak mudah mengendap. Selanjutnya emulsi, yaitu dua campuran cair yang tidak saling larut, contohnya minyak dan air. Selanjutnya soal 4 adalah aturan kerja percobaan koloid. Dalam metode kondensasi 10 mili aquades ditambah FeCl3 tetes demi tetes dan aduk, tambah NaOH tetes demi tetes hingga terbentuk larutan coklat kemerahan atau FeOH 3 kali. Simpan sol untuk uji selanjutnya. Untuk percobaan kedua itu dispersi. 1 sendok teh amilum ditambah 10 mili air, aduk saring dan simpan filtrat A. Gerus amilum hingga sangat halus dan tambah 10 mili air, aduk saring untuk filtrat B. Tambah 2 tetes iodin ke masing-masing. Amati perubahan. Selanjutnya percobaan 3 emulsi. 2 mili minyak plus 4 mili air ke tabung, kocok kuat, catat waktu pemisahan. Tambah 2 mili sabun, kocok, amati kestabilan selama 10 menit. Selanjutnya percobaan 3 efek tidal. Siapkan aquades FeCl3, sol FeOH 3 kali dan filtrat amilum dalam tabung reaksi. Sorot senter di ruang gelap, amati berkas cahaya. Percobaan selanjutnya koagulasi oleh elektrolit. Masing-masing 2 mili sol FeOH 3 kali ke 3 tabung. Tambahkan 1 mili NaCl, CaCl2 dan aquades sebagai kontrol. Catat waktu penggumpalan. Percobaan selanjutnya absorpsi. Larutan gula merah ditambah 5 mili air disimpan di tabung A. Tambahkan karbon aktif ke tabung B. Panaskan ringan air panas. Saring. Bandingkan waktu filtrat dengan larutan awal. Selesai. Selanjutnya soal nomor 5, pengertian laju reaksi dan contohnya. Laju reaksi adalah kecepatan konsentrasi per reaksi atau produk satuan waktu. Contohnya reaksi Na2S2O3 dengan HCl menghasilkan endapan es, diukur dari waktu hilangnya tanda X. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu mempengaruhi laju reaksi. Yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya adalah konsentrasi, semakin tinggi semakin cepat, suhu.
Suhu naik, energi kinetik naik. Luas permukaan, partikel halus bereaksi lebih cepat. Katalis dapat mempercepat reaksi. Tekanan gas makin tinggi makin cepat. Selanjutnya soal nomor 6. Alur kerja percobaan laju reaksi. Soal nomor 6. Alur kerja percobaan laju reaksi. Percobaan pertama, pengaruh luas permukaan reaksi padatan. Siapkan dua tabung reaksi, A untuk keping, B untuk serbuk. Tambahkan 5 mili cuka ke masing-masing. Tabung A masukkan plus minus 0,5 gram CaCO3 keping. Mulai stopwatch, catat waktu reaksi. Tabung B masukkan plus minus 0,5 gram CaCO3 serbuk. Mulai stopwatch, catat waktu reaksi, bandingkan waktu reaksi. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi reaksi. Buat tanda X di kertas, letakkan tabung di atasnya. Siapkan 3 larutan. Larutan 1 yaitu 5 mili Na2S2O3, larutan 2 yaitu 3 mili Na2SO3 plus 2 mili air. Larutan 3 yaitu 1 mili Na2S2O3 plus 4 mili air. Tambahkan 1 mili HCl ke masing-masing larutan. Aduk cepat dan stopwatch. Amati hingga tanda X tidak terlihat. Catat waktu masing-masing, bandingkan hasil. Percobaan selanjutnya, pengaruh suhu. Pilih satu campuran, misal C2. Lakukan reaksi pada suhu kamar. Catat waktu hilangnya tanda X. Panaskan larutan 40-50 derajat Celcius selama plus minus 2 menit. Tambahkan HCl. Mulai stopwatch, catat waktu reaksi. Bandingkan suhu kamar dan suhu tinggi. Percobaan selanjutnya, pengaruh katalis. Masukkan 3 mili H2O2 ke tabung tambah tanpa katalis. Amati masukkan 3 mili H2O2 ke tabung lain. Tambahkan katalis dengan ragi atau MnO2 atau Ki. Amati pembentukan gas O2. Catat waktu, bandingkan hasil. Amati kondisi katalis setelah reaksi. Percobaan selanjutnya, penentuan order reaksi sederhana. Seri 1, order terhadap Na2S2O3 atau HCl konstan. Siapkan campuran Na2S2O3 plus air. Sampel 1 yaitu 5 mili Na2S2O3, sampel 2 yaitu 4 mili Na2S2O3 plus 1 mili air, sampel 3 yaitu 3 mili Na2S2O3 plus 2 mili air, sampel 4 yaitu 2 mili Na2S2O3 plus 3 mili air. Selanjutnya, tambahkan HCl ke setiap campuran. Catat waktu hingga tanda X hilang. Hitung laju reaktif atau 1/T. Selanjutnya adalah seri 2. Order terhadap HCl atau Na2S2O3 konstan. Masukkan 5 mili Na2S2O3 ke 4 tabung. Tambah HCl plus air, total volume 1 mili. Larutan 1 1 mili HCl, larutan 2 0,75 mili HCl plus 0,25 mili air, larutan 3 0,50 mili HCl plus 0,50 mili air, larutan 4 0,25 mili HCl plus 0,75 mili air. Mulai stopwatch, catat waktu reaksi, hitung laju reaksi atau 1/T.